Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bosku semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pembulatan bilangan. Oke, untuk kali ini tentang pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Untuk latihan di atas sengaja nggak Mister bahas karena pada dasarnya konsepnya sama dengan apa yang sudah disampaikan kemarin, tinggal dibulatkan lalu ikuti tanda di situ perkalian, pembagian atau penjumlahan seperti contoh-contoh yang sudah pernah kita sampaikan. Oke, untuk kali ini kita akan memberikan pembahasan tentang pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Bagaimana penjelasannya? Simak baik-baik ya, bosku. Oke, langsung saja kita mulai dengan pembulatan pada pecahan biasa. Aturan pembulatan bilangan pada pecahan adalah sebagai berikut. Ini aturan ini harus dipahami baik-baik. Yang pertama, jika bilangan pecahan kurang dari 1/2 atau kurang dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0. Kemudian jika bilangan pecahan lebih atau sama dengan 1/2 atau lebih dari setengah, maka dibulatkan menjadi 1. Itu aturan mainnya. Oke, perhatikan contoh yang di kotak kuning ini. Yang A 3/1/4, ini pecahan campuran ya. Yang akan kita bulatkan yang mana? Yang 1/4-nya ini akan kita bulatkan. Kemudian yang B ada 8/3/6. Kalau di buku dijelaskan 3/1/4, nah yang dibulatkan 1/4 ini lebih kecil atau kurang dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0. Artinya 3/1/4 sama dengan 3. Pembulatan ke bawah berarti. Jadi hasil pembulatan dari 3/1/4 adalah 3. Oke, bisa menggunakan cara ini. Ada juga yang pakai garis bilangan. Mister akan contohkan untuk yang pakai garis bilangan ya. Simak baik-baik. Oke, pembulatan pecahan pakai cara garis bilangan. Di sini sudah saya buat garisnya. Berarti caranya 1/4 ini di ujung ini kita tulis 0. Kemudian sini 1/4. Sini habis 1 berarti 2/4. Jadi ini nanti kalau misalnya 1/7 ya bawahnya 7. 2/4. Terus ini 3/4. Nah, sampai di sini 4/4 itu kan sama dengan 1. Kita lihat 1/4 ini lebih dekat kemana? Nah, 1/4 ini ternyata lebih dekat ke 0, maka dibulatkannya 0 tadi. Nih sama kayak ini. Maka 3/1/4 hasilnya 3. Itu kalau pakai cara garis bilangan. Nah, itu dia. Atau bisa juga dengan cara yang seperti ini misalnya. Ini kan 1/4. Kita lihat pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Kita pakai cara yang kayak gini aja. Lebih gampang sih sebenarnya. Nah, setengahnya 4 itu berapa? Setengahnya 4 kan 2. Atas ini pembilangnya ini cuma 1. Kalau yang atas atau pembilangnya ini kurang dari setengahnya yang bawah, otomatis ini jadi 0 pembulatannya. Maka dianggap tidak ada. Maka jadinya tadi 3. Contoh deh misalnya 2/7. Nah, kita bulatkan ya 2/7 itu. Jadi pembulatannya kemana? Oke, kita lihat. Penyebutnya adalah 7. Nah, sekarang setengahnya 7 berapa? Setengahnya 7 itu 3,5. Kita lihat ini. Pembilangnya. Pembilangnya 2. Ini 3,7 berarti ini lebih kecil. Maka pembulatannya jadi 0. Seperti itu. Ya. Contoh lagi misalnya 2/4/8. Kalau dibulatkan hasilnya berapa? Pembulatannya titik-titik-titik misalnya.
Artinya 2 ditambah, kita bulatkan, setengahnya dari 4 berapa? Setengahnya dari 8, ini 4, ini juga 4. Nah, ini kan jadinya 4 dengan 4 sama. Kalau sama gini, maka dibulatkannya ke atas. Tambah 1, ini kan dibulatkan ke atas. Jadi sama dengan 3. Jadi 2, 4 per 8 dibulatkan menjadi 3. Seperti itu. Sekarang saya akan lanjutkan untuk aturan pembulatan bilangan di pecahan desimal. Aturannya, jika bilangan desimal setelah koma sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kemudian aturan yang kedua, jika bilangan desimal atau setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ini pakai garis bilangan juga boleh. Nah, ini 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 ini dibulatkan ke atas, berarti yang dibulatkan ke bawah 4, 3, 2, 1 ini dibulatkan ke bawah. Contoh di sini 5,3, karena 3 ini kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau ditulis 5 saja. Kemudian ini 2,6, karena 6 ini sudah lebih dari 5 maka komanya hilang, jadi 2-nya tambah 1 jadi 3. Begitu ya, kita langsung ke contoh soal tadi. 4 per 8. Jadi 4 per 8 ini angkanya 4 ditambah 4 per 8 kalau dibulatkan jadi setengahnya 8 itu 4. Ini juga 4 berarti tambah 1 jadi hasilnya 5. Yang ini silahkan kerjakan nanti. Kemudian nomor 4, 18,5. Tadi peraturannya apabila angka di belakang koma itu sama dengan 5 atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Karena ini 5 maka kita bulatkan ke atas. 18,5-nya hilang jadi 18 tambah 1 jadi 19. Demikian ya. Oke, lalu kita akan ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Caranya sama, langkahnya sama dengan yang pembahasan sebelumnya. Kita bulatkan dulu, lalu kita hitung hasil operasi hitungnya. Itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Saya langsung akan aplikasikan ke contoh soal. Jadi simak baik-baik untuk contoh soalnya ya. Kita ambil yang nomor 1 terlebih dahulu. Begini caranya. Oke, untuk nomor 1, 2, 1 per 4 ditambah 3, 3 per 8. Kita bulatkan dulu ini kita bulatkan baru nanti kita jumlahkan. 2, 1 per 4. Yang kita bulatkan yang pecahannya aja. Jadi setengahnya 4 kan 2. Yang atas ini cuma 1, lebih kecil daripada setengahnya penyebut. Maka ini dibulatkan ke bawah, jadi tulis 2. Tandanya jumlah atau tambah. Kemudian pembulatan yang ini 3 per 8, kita lihat setengahnya dari 8 berapa? 4. Lihat lagi yang atas, penyebut pembilangnya cuma 3, ininya 4, berarti ini juga dibulatkan ke bawah, maka di sini 3. Jadi hasilnya 2 ditambah 3, 5. Lagi ya, mungkin masih agak bingung, biar lebih lancar. Saya ambil contoh nomor 3. Ya, yang nomor 3 itu 1, 6 per 12 dikurang 3, 1 per 8. Caranya kita bulatkan. 6 per 12 setengahnya dari 12, 6. 6 dengan 6 sama, maka ini dibulatkan ke atas. 1 tambah 1 berarti ini jadi 2 dikurang 3, 1 per 8. Setengahnya dari 8 kan 4. Ini cuma 1. Maka ini dibulatkannya ke bawah. Jadi 3. 2 dikurang 3 bisa enggak? Enggak bisa. Maka hasilnya minus 1 kurang 1. Contoh lagi yang desimal yang pakai koma-koma. Saya ambil yang nomor 7. Oke, yang nomor 7 langsung di sini aja.
10,1 ini kalau dibulatkan jadi, karena 1 kurang dari 5 maka jadi 10. Tandanya apa? Kurang. 7,9 ini dibulatkan jadi berapa? Karena 9 lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Koma 9-nya hilang, 7-nya tambah 1 jadi 8. Sekarang 10 dikurang 8 maka hasilnya 2. Oke, satu lagi yang nomor 6 deh, boleh. 12,8 ini pembulatannya jadi berapa? Karena 8 lebih dari 5 maka 12 tambah 1 jadi 13. Kemudian 8,2 karena 2 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Ini tandanya jumlah. Ini tetap 8. 13 ditambah 8 21. Demikian ya. Selamat mencoba. Nah, begitu juga dengan yang di contoh yang di halaman 26. Ini perkalian dan pembagian. Sama caranya, kita bulatkan terlebih dahulu. Saya ambil contoh yang nomor 1 misalnya 6/7/8. Kita lihat 8 ini setengahnya berapa? 4. Ini 4. Ini bilangnya 7, maka lebih besar dari ini, maka dibulatkan ke atas. 6 tambah 1 jadi 7 kali 4 1/5. Setengahnya 5 kan 2,5 atau 2,5. Ini cuma 1, maka ini pembulatannya ke bawah. Maka 7 kali 4. Hasilnya berapa 7 kali 4? 28. Oke, contoh lagi yang pembagian ini yang nomor 3. 9 5/6 dibagi 3 7/8. Oke, 5/6. Kita lihat setengahnya 6 itu 3. Ini sudah lebih dari 3 maka dibulatkan ke atas jadi 10 dibagi 3 7/8. 3 7/8 dibulatkan jadi berapa ya? Setengahnya daripada 8 berapa? 4. Ini 7, maka dibulatkan ke atas. 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu berapa? Dapat 2, ada sisanya 2, maka 2 dibagi 4,5, jadi 2,5. Seperti itu ya. Kalau yang desimal bagaimana? Desimal pun sama peraturannya dengan yang tadi. Oke, Mister contohkan yang nomor 5 boleh. 18,5 ini kita bulatkan dulu. 18,5 karena ini 5 maka dibulatkan ke atas jadi 19 kali 3,2. 3,2 dibulatkan jadi berapa ya? Nah, 3,2 karena ini kurang dari 5 maka dibulatkannya tetap 3. Hasilnya berapa? Kalau bingung ya pakai cara seperti ini. 19 kali 3. 3 kali 9 7. Simpen 2. 3 kali 1 3 tambah 2 57. Seperti itu. Cukup mudah asal kalian bisa memahami peraturan pada pembulatan. Ingat peraturan pada pembulatan, jika angkanya itu sama dengan atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Apabila angkanya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Oke, selamat belajar, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.